Kamu punya cicilan rumah atau kendaraan di bank konvensional tapi makin kepikiran soal riba? Terus muncul pertanyaan, bisa nggak sih utang dipindah ke bank syariah? Jawabannya bisa banget. Dan disinilah kita kenalan dengan konsep pengalihan utang secara syariah. Yuk simak videonya. Selamat datang di Syariah Talk bareng Syariah Research Consulting. Tempat ngobrol santai tapi penuh makna soal keuangan syariah. Jadi, pengalihan utang syariah adalah proses memindahkan utang dari lembaga keuangan konvensional ke lembaga keuangan syariah. Tujuannya simpel, biar utangnya nggak lagi terikat dengan sistem riba. Udah ada fatwanya juga loh, yaitu Fatwa DSN MUI nomor 31 tahun 2002. Yang berisi, pertama, model yang paling umum, bank syariah bantu kamu dengan kasih pinjaman dulu buat melunasi utang kamu di bank konvensional. Setelah utang lunas, rumah jadi milik kamu secara penuh. Lalu rumah itu kamu jual ke bank syariah. Hasil penjualan kamu pakai buat bayar pinjaman tadi. Dan terakhir, kamu beli lagi rumah itu dari bank syariah dengan sistem cicilan melalui akad murabahah. Contohnya gini, sisa cicilan rumah kamu di bank konvensional misalnya 200 juta. Bank syariah bantu lunasi. Rumah kamu jual ke bank syariah, lalu kamu beli kembali dengan cicilan 220 juta selama 10 tahun. Selesai, halal, dan jelas. Alternatif kedua, bank syariah beli sebagian rumah kamu, senilai sisa utang yang ada, dan jadi partner kamu dalam kepemilikan rumah tersebut. Bagian yang dimiliki bank itu lalu kamu beli secara bertahap lewat akad murabahah. Jadi kamu nyicil buat kembali memiliki rumah 100%. Contohnya gini, kamu punya utang 100 juta untuk rumah. Bank syariah beli 50% rumah kamu senilai 100 juta. Kamu cicil porsi 50% milik bank itu sampai lunas. Kalau kamu belum bisa langsung balik ke rumahnya, alternatif ketiga ini cocok, yaitu pakai skema sewa alias ijaroh. Bank syariah bantu lunasi sisa utang kamu dulu. Setelah rumah jadi milik kamu jual ke bank syariah. Nah, bank syariah sewakan rumah itu ke kamu. Kamu tinggal nyewa sambil rencanain beli kembali. Contohnya gini, rumah kamu disewa dari bank syariah senilai 2 juta per bulan selama 10 tahun. Setelah itu kamu bisa beli balik lewat akad lanjutan. Dan terakhir ada skema paling lengkap, yaitu gabungan pinjaman dan sewa milik. Stepnya mirip bank syariah kasih pinjaman dulu buat lunasi utang kamu. Kamu jual rumah ke bank dan bank sewakan ke kamu. Tapi bedanya ini pakai akad ijaroh muntahiyah bitamlik. Artinya di akhir masa sewa, rumah itu jadi milik kamu secara sah. Contohnya, kamu sewa rumah dari bank syariah selama 15 tahun. Di tahun ke-15, rumah itu berpindah jadi milik kamu sesuai akad awal. Ada yang bilang, kalau rumah dijual ke bank terus dibeli lagi, bukannya ribet dan rugi? Jawabannya, bukan jual beli dalam artian rumah dipindah tangan fisik. Ini cuma skema akad untuk memastikan prosesnya sesuai syariah. Yang penting, kamu tetap tinggal di rumah itu tapi dengan akad yang halal. Atau pertanyaan lain, kenapa nggak langsung dilunasi aja ke bank konvensional? Karena nggak semua orang mampu bayar lunas, dan pengalihan ini jadi solusi bertahap buat kamu yang mau hijrah ke sistem keuangan yang lebih bersih dan berkah. Jadi sekarang kamu tahu kan, pengalihan utang bukan cuma mungkin, tapi ada 4 cara halal yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan kamu. Ini bukti bahwa syariah itu fleksibel, solutif, dan insya Allah berkah. Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa untuk like, komen, share ke teman-teman kalian, dan tentu aja subscribe ke channel ini, Syariah Talk by Syariah Research Consulting. Karena paham syariah itu keren. Sampai ketemu di episode berikutnya ya. Dan ingat, solusi syariah itu ada, tinggal kita mau hijrah atau enggak. Yuk mulai dari sekarang, mau kapan lagi?